Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada Pak Edo selaku dosen mata kuliah Operating System. Pada kesempatan kali ini, saya Luis Octavianus mewakili tim 8 akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan AOL kami, di mana kami memilih operasi sistem VMware Ubuntu. Namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, di mana yang pertama ada Alvin Ninardi, lalu yang kedua ada Kresna Budi Waluya, dan terakhir ada saya sendiri, Luis Octavianus. Untuk pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait dengan operating system, lalu ada proses manajemen and memory, virtualization, VMware, dan conclusion. Tanpa berlama-lama lagi, saya langsung saja oper kepada rekan saya untuk menjelaskan apa itu operating system. Kepada Kresna, saya persilakan. Oke, berikutnya kita akan mulai dari definisi utama dulu dari OS itu apa. Jadi, pada dasarnya OS adalah perangkat lunak dari sistem yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Dan fungsinya utamanya ada tiga, yaitu mengelola perangkat keras komputer, menyediakan interface atau antarmuka pengguna, dan menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi. Next. Oke, untuk komponen utamanya sendiri, biasanya terdiri dari empat lapisan, empat layer. Yaitu yang pertama ada kernel, yaitu bagian inti dari OS yang mengelola sumber daya dari perangkat keras itu sendiri. Kemudian ada shell, yang merupakan antarmuka antara pengguna dan kernel yang memungkinkan interaksi dengan OS. Kemudian ada juga file system, di mana itu mengatur penyimpanan dan juga mengelola dari data-data yang ada pada OS tersebut. Dan yang terakhir ada device driver, yaitu program yang mengendalikan perangkat keras tertentu. Berikutnya. Nah, ini dia jenis-jenis OS yang biasa kita temui sehari-hari. Yang pertama ada Windows, tentunya yang sering kali kita temui pada perangkat-perangkat kita yang kita miliki. Kemudian juga ada macOS yang merupakan OS khusus yang dimiliki oleh Apple untuk produk-produknya, yang memiliki stabilitas dan ekosistem yang tertutup. Dan yang terakhir ada Linux atau Ubuntu. OS ini yang berbasis open source dan biasa juga digunakan untuk server dan juga pengembangan software. Berikutnya. Oke, dan manajemen proses dan memori. Jadi, manajemen proses dari OS itu mengelola proses dengan mengalokasikan waktu CPU dan memorinya. Kemudian, untuk manajemen memori dari OS sendiri, OS itu nantinya akan mengatur nih penggunaan RAM untuk memastikan program-program memiliki cukup ruang untuk berjalan. Berikutnya. Nah, file manajemen dalam OS itu sendiri, OS ini biasanya mengelola file dengan menggunakan file system yang contohnya seperti NTFS, FAT32, dan ext4. Dan tugas dari OS itu sendiri pastinya membuat, menghapus, dan juga mengatur file serta direktori yang kita gunakan. Dan juga menyediakan akses yang efisien dan aman terhadap data-data kita. Berikutnya. Keamanan dalam OS. Nah, yang pasti, keamanan dalam OS tentunya termasuk pada proteksi data. Jadi, OS menyediakan mekanisme untuk membatasi akses ke dalam data-data sensitif kita. Seperti contohnya, manajemen hak akses. Dan ada juga keamanan sistem, yang menggunakan fitur keamanan seperti firewall, enkripsi, dan pengaturan password untuk menjaga sistem dari ancaman-ancaman eksternal yang dapat membahayakan data-data kita. Berikutnya. Oke, virtualization. Nah, istilah ini yang dalam bahasa Indonesia adalah virtualisasi, merupakan teknologi yang memungkinkan kita menjalankan beberapa sistem operasi atau OS pada satu perangkat keras secara bersamaan nih. Nah, salah satunya adalah VMware, yaitu perangkat lunak atau software virtualisasi yang biasa kita gunakan, yang memungkinkan kita untuk membuat dan juga mengelola mesin-mesin virtual kita secara pribadi dalam satu perangkat keras yang kita miliki secara bersamaan. Berikutnya. Oke, nah kita akan membahas lebih detail tentang VMware. Jadi, VMware atau VMware Workstation merupakan software yang digunakan untuk menjalankan beberapa OS dalam PC yang sama nih. Dan ada juga hypervisor yang digunakan yaitu EXXi, hypervisor untuk server yang memungkinkan kita memvirtualisasi dalam skala yang besar. Nah, apa aja sih manfaatnya? Jadi, tentunya manfaat utamanya adalah efisiensi sumber daya dan yang kedua adalah menguji sistem operasi atau OS kita dan aplikasi di lingkungan yang terisolasi. Berikutnya akan saya lempar kembali ke rekan saya yaitu Luis. Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada rekan saya, Resna, yang telah menjelaskan tentang topik kita hari ini, yaitu terkait dengan operating system dan juga VMware. Nah, kita akan masuk ke dalam instalasi Ubuntu di VMware, di mana ada 5 proses utama sebenarnya nanti yang akan dibantu oleh rekan saya Alvin Dinardi, di mana yang pertama adalah unduh ISO Ubuntu dari situs resmi Ubuntu terlebih dahulu, lalu kedua adalah buka VMware Workstation dan buat mesin virtual baru. Nanti ini akan dicontohkan langsung ya demonya. Lalu yang ketiga adalah atur spesifikasi virtual machine learning, di mana ada CPU, RAM, dan disk. Yang keempat ada jalankan instalasi Ubuntu seperti pada komputer fisik. Dan yang terakhir adalah selesaikan instalasi dengan reboot mesin virtual. Nah, ini nanti akan dicontohkan langsung ya. Kita langsung ke demonya saja. Baik, terima kasih Luis atas demonstrasi langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk instalasi Ubuntu di dalam VMware. Maka langsung saja saya melakukan demo untuk instalasi Ubuntu ke dalam VMware. Ini langsung saja untuk Ubuntunya hanya cukup di-download dari website Ubuntunya langsung. Kita di sini menggunakan Ubuntu versi 24 LTS. Ya, ini yang stable version, jadi kita bisa jamin bahwa ini sudah versi stabilnya. Jadi ini bukan versi yang eh, versi kernel yang dalam development, tapi ini yang sudah stable. Ini bukan yang terbaru, jadi mungkin masih di patch yang lebih tua dibandingkan Linux-Linux yang lain yang rolling update seperti Fedora dan lain-lain, tapi ini yang stable. Jadi dari sini saja sudah cukup sebenarnya. Lalu untuk VMware-nya kita langsung saja download dari sini, ini tinggal dipencet aja. Ini juga untuk Ubuntu-nya, langsung aja untuk download-nya, nanti akan muncul pop-up untuk download. Ya ini ya untuk VMware-nya, tapi saya tidak akan download lagi karena saya sudah ada. Ini juga untuk ISO Ubuntu-nya juga saya tidak perlu download lagi karena saya sudah ada. Gitu. Langsung saja setelah di-download bisa menuju lokasi di mana kita menyimpan file download tersebut ya. Ya, di sini ya untuk VMware cukup dilakukan instalasi saja. Ah, ini dia. Kita langsung next next aja. Ini dikarenakan saya sudah melakukan instalasi, jadi dia hanya bisa change, repair atau remove. Tapi ketika rekan-rekan ingin instalasi, nanti cukup next next saja untuk VMware. Kita kembali lagi, kita keluar dulu. Kita langsung saja ke VMware-nya yang sudah saya install. Ya, berikut merupakan tampilan awal dari VMware. Di sini posisi saya belum melakukan instalasi Ubuntu sama sekali. Kita langsung saja create new virtual machine. Ya, nah di sini dia langsung mendeteksi ISO-nya. Mungkin saya bisa demonstrasikan cara mencari ISO-nya bagaimana. Ini tergantung kembali lagi teman-teman meletakkan file ISO-nya di mana. Tapi untuk yang ini dia sudah langsung bisa mendeteksi oh ada file ISO di file downloads compress. Kita tinggal open saja, lalu kita next. Ini bebas bisa diisi dengan nama apa saja. Ini akan saya tulis dengan nama saya. Kita buatkan password sederhana. Selanjutnya, lalu ini nama virtual machine-nya, lalu ini lokasi peletakan virtual machine-nya di mana. Lalu ini disk size, kita stay di 20 GB saja, harusnya cukup. Oke, ini untuk hardware-nya. Di sini kita bisa melakukan beberapa kustomisasi, seperti menaikkan RAM-nya dan lain sebagainya. Tapi untuk percobaan kali ini kita stay di settingan default-nya saja. Lalu kita finish. Nah, ini dia akan langsung boot si ISO yang bersangkutan. Baik, kita tunggu untuk booting dari Ubuntu. Ini bisa memakan proses waktu yang relatif, tergantung dengan spesifikasi laptop atau PC yang dimiliki rekan-rekan. Eh, kita tunggu saja untuk bootingnya. Nanti kita akan kembali lagi setelah sudah sampai di menu utama. Baik, sekarang Ubuntunya sudah terload. Ini bisa kita lihat untuk tampilan Ubuntunya seperti ini. Oke, ini sudah muncul untuk tampilan dari instalasi Ubuntu. Kita langsung saja pilih bahasa, kita bahasa Inggris. Lalu next. Ini kita next saja. Tidak perlu ada yang diubah. Keyboard layout juga kita standar saja. Tidak ada perubahan. Internet connection kita gunakan WiFi. Oke, di sini kita pilih opsi install Ubuntu. Ini bebas saja, tapi untuk kita melihat lebih jelas ya untuk proses instalasinya kita coba yang interaktif. Oke, untuk aplikasi kita pilih yang essential saja.
cukup yang penting-penting saja. Lalu yang opsi ini untuk third party software kita centang ya. Ini untuk mendukung juga agar bisa menggunakan WiFi dan lain sebagainya. Selanjutnya kita pilih yang erase disk and install Ubuntu ini agar lebih cepat. Ini manual installation ini mungkin untuk teman-teman yang ingin menginstal dual boot, tapi di sini kita karena menginstal dari VM jadi langsung saja erase disk and install Ubuntu. Tekan next. Nah, ini untuk nama kita masukkan sesuai dengan keinginan teman-teman. Untuk passwordnya juga sesuai dengan keinginan saja. Ini bebas untuk settingan rekan-rekan apakah ingin menggunakan password atau tidak untuk login. Untuk amannya kita tetap require saja ya. Ini untuk waktu zona kita pilih di Jakarta. Oke, ini ada rinciannya untuk partisi dan disk lokasi di instalasinya dan lain sebagainya. Langsung saja kita klik install. Baik, instalasi sudah selesai dilakukan, maka Ubuntu sudah bisa digunakan, namun kita harus restart dulu untuk device-nya, maka kita langsung tekan saja di sini restart now. Selanjutnya kita langsung login saja. Ya, ini sudah muncul barnya. Oke, ini dia. Untuk tampilan depan dari Ubuntu 24.04 LTS. Selanjutnya ini ada additional settings ya. Ya, ini kita skip dulu untuk Ubuntu Pro, tidak diperlukan. Lalu ini opsional, tapi privasi pribadi dari saya tidak akan share. Lalu udah selesai. Itu saja untuk setup dari Ubuntu-nya. Kurang lebih seperti itu untuk demo instalasi Ubuntu. Selanjutnya untuk sedikit demo terkait apa saja yang bisa dilakukan di Ubuntu, saya serahkan ke rekan saya, Luis Octavianus. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan instalasi Ubuntu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana sistematis di dalam si OS Ubuntu-nya sendiri. Nah, sekilas kalau kita lihat, kita sudah ada di tampilan layar depannya, sama persis dengan OS-OS lainnya seperti Windows dan macOS. Hanya bedanya memang dia berdiri di atas sebuah VMware untuk menjalankannya. Tapi di sini kita juga bisa mengakses browser. Kalau kita klik nanti bisa muncul browser seperti biasa, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya seperti ngedit file, ataupun membuat file, membuat folder, dan sebagainya. Ini sama persis. Nah, di sini saya ingin sedikit menunjukkan bahwa Ubuntu ini bisa kita mainkan dari terminal gitu ya. Di sini udah ada beberapa sintaks, ada cd, ini khusus untuk mengubah directory, ada ls, ini untuk mengelis ya. Ls itu singkatan dari list untuk melihat sebuah daftar file maupun folder. pwd ini untuk lihat directory path kita di mana, lalu ada mkdir, ini untuk membuat directory atau folder baru, touch ini untuk membuat file, dan juga rm untuk menghapus file maupun directory. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sebenarnya punya banyak cara. Sebenarnya bisa buat folder seperti biasa, contohnya kayak ini. Folder, klik kanan, new folder, kita buat namanya testing. Maka dia akan muncul folder testing di sini. Ya, kita pindahkan sedikit untuk memisahkan. Lalu kita berikutnya adalah membuat terminal. Nah, ini ketika kita klik di sini kan show application. Sebenarnya sama aja application-application yang ada di Ubuntu ini. Nah, di sini kita bisa klik terminal. Terminal. Nah, kalau misalnya kurang besar, kita pakai Control Shift Plus. Control Shift Plus. Nah, dia akan besar sendiri. Oke. Lalu yang pertama kita akan lihat adalah sebenarnya kita lagi buka apa sih, kita klik PWD. Sebenarnya kita ada di Home PRK. Gitu ya. Nah, sebenarnya di Home PRK ini ada apa aja? Kita lihat aja pakai ls list. Ada folder apa aja? Nah, ternyata ada folder desktop, ada folder desktop, ada folder dokumen, ada download, ada musik, pictures, dan lain-lainnya. Nah, kalau sebenarnya kita sekilas lihat, kita bisa buka file ya. Ini ibaratnya kayak foldernya lah. Folder utama. Nah, kita lihat di sini ya. Ada download musik, picture, lalu ada videos gitu ya. Ada testing juga. Nah, ini kita close lagi. Sebenarnya kita ada di sini. Nah, sekarang tujuan kita adalah kita mau akses si testing ini untuk buat file baru, untuk buat folder di dalamnya, dan juga hapus filenya. Itu gimana? Kita pindah directory, namanya cd desktop. Jangan sampai salah ya desktopnya. Nah, ketika kita lihat nih, ketika kita ada di home PRK, dia cuma ini, ada tanda keriting. Tapi ketika kita pindah ke desktop, dia ada keriting/desktop. Nah, kalau kita PWD ini, ada bedanya juga ya guys ya. Nah, ini home PRK sampai home PRK aja. Tapi ketika kita pindah ke desktop, dia masuk ke home PRK desktop. Nah, di desktop ini ada folder apa aja kita lihat? LS. Cuma ada folder testing. Kenapa? Karena PRK ini disebut sebagai folder home. Jadi tidak akan terbaca, dan ini adalah application. Sementara LS ini, balik lagi, dia hanya membaca folder maupun file. Nah, kita sekarang mau masuk ke testingnya, kita tinggal, seandainya kita mau balik lagi ke home PRK nih, misalnya kita eh, kelupaan suatu, kita tinggal cd, spasi, jangan lupa spasi ya, titik, titik. Nah, dia akan balik ke, apa namanya, home PRK-nya. Kita lihat pwd, home PRK. Oke, kita cd desktop aja, cepat. Lalu cd lagi sih, ini ya, testing ya. Jangan sampai typo, karena dia error biasanya kalau typo. Kita udah ada di testing, kita tes dulu pwd, untuk cek, ternyata benar ya, home PRK desktop testing, sudah di dalamnya. Lalu kita mau ngapain di sini? Kita akan coba buat folder dulu, folder baru di dalam testingnya. Kita sebut folder dalam misalnya. Folder baru deh misalnya, folder baru. Oke, sekilas tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika kita buka file testing ini, ya, ini dia folder baru di dalamnya. Oke ya. Nah, selain folder, kita juga bisa buat file. Misalnya touch
file.txt, file.txt. Oke, kita juga tidak melihat penampakan yang aneh di terminal ya. Jadi kita langsung ke testingnya. Ternyata ada filenya. Tapi ternyata kita mau buang filenya, kita nggak mau ada filenya. Tinggal klik rm file.txt. Jangan sampai salah, jangan sampai typo karena dia akan membaca file kita. File.txt, rm. Ketika kita ls, misalnya, ls di texting, dia cuma ada folder baru. Ya, kalau kita buka juga, sini, ya, lihat. Hilang, magic ya, magic. Kalau misalnya kita touch lagi, touch file.txt, filenya, aku mau F-nya gede aja deh. Aku mau F-nya gede, file.txt. Oke, aku mau ls. Lihat, file txt warnanya putih, ini menandakan file, sedangkan folder warna biru. Atau apa namanya, directory, warna biru. Kalau kita mau ke... Karena ini udah berantakan banget nih, kalau kita mau clear terminalnya gimana? Oke, simple, kita tinggal clear. Maka dia akan balik ke awal. Kalau kita mau balik ke awal lagi, biar rapi, cd, terus cd lagi. Nah, terus kita tinggal clear. Nah, ini balik seperti semula. Baik, itu saja untuk demo singkat terkait dengan pembuatan file menggunakan terminal maupun folder menggunakan terminal. Saya kembalikan kepada rekan saya untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih. Nah, di sini juga saya akan bahas terkait dengan keuntungan memakai VMware dan keuntungan memakai Ubuntu. Di mana yang pertama, keuntungan dari menggunakan VMware sendiri adalah memungkinkan pengujian dan pengembangan software pada berbagai OS tanpa perlu instalasi ganda. Dan juga ada fleksibilitas dalam mengolah sumber daya. Jadi lebih mudah ya dengan VMware. Lalu keuntungan Ubuntu sendiri di dalam VMware adalah open source dan gratis. Itu tadi sudah dicontohkan ya bahwa kita bisa mendownload Ubuntu melalui situs resminya. Lalu yang kedua adalah ringan dan cocok untuk server serta pengembangan aplikasi, jadi tidak akan memberatkan komputer fisik kita. Yang terakhir adalah dukungan komunitas yang luas dan aman dari malware, karena saking banyak yang memakai juga orang aware dengan bahaya-bahaya seperti malware dan virus-virus lainnya. Ya, untuk konklusinya kita ada 3, di mana yang pertama operasi sistem sendiri adalah inti dari pengolahan perangkat keras dan perangkat lunak, itu garis besarnya. Lalu virtualisasi tadi juga sudah dijelaskan, dengan VMware menawarkan fleksibilitas ya tadi ya, dengan kemudahan dan efisiensi dalam mengolah sistem operasi. Yang terakhir adalah Ubuntu, adalah pilihan populer untuk virtualization karena kestabilan dan sifat open source-nya. Ya, itu aja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dalam presentasi kami minta mohon maaf. Dan selebihnya, terima kasih. Salam sehat semuanya. Sampai jumpa.